Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan wawancara anak informatika 24 dengan topik Pancasila sebagai dasar pengalaman ilmu. Daripada lama-lama, mending aja langsung kita gaskan. Mas, sebutkan nama, terus saya mau tanya ini. Tanya bagaimana Pancasila memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pengembangan ilmu? Jadi sebenarnya perkenalkan, nama saya Asta Putra Widantara, biasa dipanggil Asta. Oke, Jadi menurut saya tuh Pancasila memengaruhi perkembangan ilmu, yaitu dengan menekankan nilai religius, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Jadi ilmu pengetahuan itu harus berjalan secara etis, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, Pancasila itu memastikan perkembangan ilmu itu tidak hanya untuk kemajuan teknologi semata, tapi juga harus untuk memperkuat nilai moral, nilai keadilan, dan kesejahteraan bangsa, yaitu dengan mengamalkan sila-sila Pancasila yang ada dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Asta. Langsung aja kita ke orang selanjutnya. Langsung ke manusia selanjutnya. Mas, saya mau tanya Mas, nama sama pertanyaan ya. Apakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab relevan dalam pengembangan teknologi dan inovasi, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Rich Permana. Untuk jawabannya, nilai kemanusiaan dan nilai beradab relevan dalam pengembangan teknologi karena memastikan inovasi mendukung keadilan, etika, dan kesejahteraan semua pihak, serta memperhatikan dampak lingkungan dan hak privasi individu. Teknologi harus inklusif dan berkelanjutan, memberikan manfaat merata bagi seluruh masyarakat. Oke, siap. Makasih Mas. Lanjut ke orang selanjutnya. Langsung ke korban selanjutnya. Mas, jangan dulu dong Mas. Saya mau tanya nih. Iya. Nama sama pertanyaan ya. Pertanyaan itu apa pandangan Mas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Oke, nama saya Muhammad Bayu Putra Eka Pramita. Jadi menurut pendapat saya, Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi kita semua tahu kan kalau Pancasila itu adalah dasar negara di Indonesia. Jadi semua nilai-nilainya itu sangat berperan penting dalam perkembangan di Indonesia. Pancasila sendiri memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan sila kedua dan kelima. Walaupun ilmu pengetahuan terus berkembang dan berinovasi, agama dan budaya kita juga harus tetap kita hormati sesuai dengan sila pertama dan tiga. Siap. Untuk sila keempat sendiri, itu memastikan musyawarah antar lembaga, menjadikan perkembangan teknologi tetap beridentitas nasional di era gemuruhan globalisasi. Dengan adanya keseimbangan antara kemanusiaan dan perkembangan teknologi, menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia adil, beradab, dan berkelanjutan. Itu aja, Pak. Iya. Oke. Makasih ya, Mas. Jangan galau lagi ya, Mas. Lanjut aja kita ke orang selanjutnya. Langsung ke orang selanjutnya. Mas. Mas, boleh keluarin dulu. Ya, siap. Siapa mau tanya dulu? Halo, Mas. Nama sama pertanyaan. Nama saya Menza Isaya Tamubola. Oke, pengen menurut Mas itu apa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penelitian mereka? Kalau menurut saya ya, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam etika penelitian. Jadi ilmuwan tuh perlu memastikan kalau penelitian mereka itu sejalan sama nilai sila-sila pada Pancasila. Jadi mereka tuh harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terus keadilan, keberagaman, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila. Karena kan sejatinya ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi kita manusia. Maka penelitian ilmu pengetahuan itu juga harus sejalan sama pedoman hidup manusia. Oke. Contohnya nih, gak boleh ngelakuin eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Terus juga harus memperhatikan dampak penelitian mereka terhadap masyarakat lokal, kayak merugikan masyarakat lokal. Terus menjadikan dampak sosial sebagai salah satu indikator keberhasilan penelitian. Jadi ilmuwan juga dapat memilih topik-topik yang dapat berkontribusi langsung lah kepada kehidupan sosial manusia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, ilmuwan itu dapat memastikan penelitian mereka tuh dapat berkontribusi langsung bagi kehidupan manusia dan tidak hanya berorientasi kepada inovasi, tapi juga mendukung pembangunan nasional sama beretik dan memiliki etika dan keadilan. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Lanjut aja ya kita ke korban selanjutnya.
Mas, mau nanya mas. Mas mau nanya mas. Saya mau tanya nama Mas nggak? Nama saya Imam Temal itu. Oke, saya boleh tanya nggak? Mas, menurut Anda itu apakah ilmu pengetahuan di Indonesia udah mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila? Kenapa? Menurut saya ya, ilmu pengetahuan di Indonesia ini sebenarnya sudah lumayan mencakup nilai-nilai Pancasila ya. Hanya saja belum sepenuhnya. Misalnya banyak penelitian-penelitian di Indonesia ini yang menghormati nilai-nilai agama, sehingga banyak penelitian yang dianggap sensitif itu berbenturan dengan nilai agama itu sendiri. Oke. Terus beberapa topik ini kan yang penelitian-penelitian ini sebenarnya berguna untuk masyarakat, hanya saja tidak merata. Contohnya karena saya dari informatika, saya lihat di video saya itu banyak yang mengerti AI. Oke. Sangat disayangkan. Oke, pada belum mengerti gitu ya mas? Iya. Oke. Di sisi lain juga banyak penelitian-penelitian yang hanya berada di kota-kota besar dan masyarakat kan tidak terlibat andil dalam melakukan penelitian ini. Dan juga hasil penelitian ini itu hanya berdampak pada kelompok tertentu dan tidak merata ke masyarakat. Oke. Dan hanya itu saja yang belum ya, bukan tidak bisa diperbaiki lagi untuk ilmu pengetahuan di Indonesia selanjutnya. Oke, siap. Makasih mas. Saya balik dulu. Lanjut aja ke orang selanjutnya. Misi mas. Yuk. Mas, boleh nanya nggak mas? Boleh. Namanya siapa mas? Levi. Oke, saya boleh tanya nggak mas? Boleh dong. Menurut mas, apa saja tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi? Tantangan ya? Iya. Ya, pertama ada pergeseran nilai budaya. Globalisasi dapat membawa budaya asing yang bergeser nilai Pancasila. Oke, siap. Yang kedua ada komersialisasi ilmu. Ilmu biasa didorong oleh kepentingan ekonomi, Iya. mengabaikan nilai sosial dan kemanusiaan. Oke. Ada yang ketiga, kesenjangan akses. Globalisasi memperburuk kesenjangan akses ilmu pengetahuan antara negara maju dan berkembang. Oke. Yang keempat ada dilema etika. Perkembangan teknologi dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dan yang keempat ada dan yang terakhir ada pluralitas dan kebebasan. Globalisasi membawa ide yang bisa bertentangan dengan keberagaman dan nilai Pancasila. Oke. Duluan ya mas. Makasih mas. Aduh, jadi guys itu adalah jawaban-jawaban dari anak-anak Informatika 24. Saya Jonathan Calvin dan ini kameramen saya. Saya Izzy Yunus Andika. Terima kasih karena telah menonton dan see you next time. Bye bye.